Kali ini saya akan perkenalkan kata kuremas. Kuremas ini sebenarnya adalah sebuah kata kerja. Grup 2 ya. Kalau dalam bentuk mas dia bacanya kuremas. Dan kalau dalam bentuk kamus ya kureru gitu ya. Ini biasanya dipakein hiragana nulisnya ya. Kemudian arti dari kata kuremas ini kayak artinya tuh kayak kita nerima sesuatu gitu. Nerima sesuatu atau dikasih sesuatu, atau ya seseorang ngasih sesuatu ke kita ya, baik benda maupun jasa. Jadi bisa artinya ini ya, menerima dan diberikan. Misalnya kalimat dalam bahasa Jepang ini ya, Yamada Sangga Kureta Chokoreto. Yamada Sangga Kureta Chokoreto itu kalau di bahasa Indonesiain bisa artinya coklat yang saya terima dari Yamada, atau coklat yang dikasih Yamada. Intinya kita nerima sesuatu. Itu ya. Atau kalimat lain ya. Kalimat lain masih dalam bahasa Jepang, misalnya gini. Dare kara moratan desu ka? Sore wa Yamada-san ga kuretan desu. Ini dapat dari siapa? Oh, itu Yamada yang ngasih. Kore dare kara moratan desu ka? Sore wa Yamada-san ga kuretan desu. Artinya bisa nerima, bisa dikasih gitu ya. Dari segi definisi. Nah, ini sekarang ya. Definisinya kata kuremas ya. Itu kayak gini. Kureru wa. Ini dari internet ya saya ambil. Dare kaga watashi ni gift shite kureru koi de jibun igai no bamen de wa tsukaemasen. Ya, artinya kuremas ini atau kureru ini adalah seseorang ngasih sesuatu ke kita, gift shite. Ya. Nah, ini hanya bisa dipakai ketika yang nerima sesuatu itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Makanya tadi di definisinya ada jibung igai. Ya, jibung igai itu artinya kan selain diri sendiri. Jibung igai no bameng dewa tsukaemasen, tidak bisa dipakai ketika kondisinya itu bukan hanya menyertakan menerima, yang menerima itu bukan hanya kita sendiri. Nah, kata seperti ini ya, kuremas ini sering agak nyusahin karena di awal pelajaran, kalau pakai buku Minano Nihongo ya, itu kita punya kata yang hampir mirip, artinya adalah moraimas. Jadi ada kuremas, ada moraimas, ini sama. Artinya sama-sama menerima. Nah, ini bisa dibedakan ketika disusun dalam sebuah kalimat. Ada kalanya, menurut saya ya, ada kalanya dia bisa saling tukar-tukeran. Bisa gantian maksudnya. Sekarang kalimat dalam bahasa Indonesia, saya coba translate ke bahasa Jepang, tapi pakai dua kata tadi, moraimas dan kuremas. Kalimatnya gini ya, coklat itu saya dapat dari Yamada. Coklat itu saya dapat dari Yamada. Chokoreto wa, chokoreto wa Yamada-san kara moraimashita. Bisa begitu. Nah, kalau itu pakai moraimas ya. Sekarang kalau pakai kuremas, chokoreto wa Yamada-san ga kuremashita. Chokoreto wa Yamada-san kara moraimashita. Kemudian kalimat kedua, chokoreto wa Yamada-san ga kuremashita. Kalau dalam bahasa Indonesia sama. Itu coklat saya terima, saya dapat dari Yamada. Nah, berdasarkan definisi yang tadi, itu ya, diri sendiri yang nerima. Ketika pakai moraimas, itu kesan yang nerima adalah diri kita sendiri, itu kayak nggak terlalu nonjol gitu. Ya kita nerima aja. Bisa jadi kan, coklatnya dapat dari Yamada tapi dikasih ke kita, tapi akhirnya kita suruh bagi-bagi. Bisa aja kayak gitu kan. Nah, kalau yang pakai Yamada-san ga kuremashita tadi, itu kesannya kayak Yamada ngasih coklat, ya emang buat kita. Gitu. Dua-duanya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Ya sama aja, nuansanya lagi-lagi membedakan. Jadi sesuaikan dengan keperluan kalimat apa yang mau kita ucapkan. Dan lagi satu perbedaannya adalah partikel. Bila dilihat lagi, Yamada Sankara moraimashita.
Yamada san ga kuremashita. Nah, pada kata moraimas, kalau kita mau pakainya moraimas, di belakang pelaku itu harus ada partikelnya kayak kara atau ni. Nerima sesuatu tapi pakai kata moraimas, itu pilihannya bisa pakai kara, bisa pakai ni. Sementara kalau pakai kuremas, di belakang pelaku yang ngasih berarti ya, di belakangnya pelaku maka akan ada partikelnya adalah ga. Yamada san ga kuremashita, Yamada san kara moraimashita. Ya, itu sama aja artinya sebenarnya. Nah, itu tadi kata kuremas dengan pasangannya adalah sebuah kata benda. Kalau sekarang kita pakai kata kerja, maka kata kuremas ini kalau mau dipasangkan kata kerja punya nuansa gini. Kayak memberi arti ini ya, merintah, bukan merintah, memohon, minta tolong. Minta tolong itu kan sebenarnya merintah juga kan, hanya dalam koridor yang lebih enak didengar. Kalau biar orang yang kita mintain tolong itu nggak ngerasa diperintah. Nah, ketika akan nyambung dengan kata kerja, maka kuremas ini kata kerja yang akan disambung itu harus dalam bentuk T dulu. Sekarang saya kasih contoh kalimat dalam bahasa Indonesia ya. Tolong nyalakan lampunya. Kalau kita ingat kata perintah, bentuk perintah yang standar, yang netral ya, mungkin kita akan langsung ingatnya dengan bentuk te kudasai. Denki yo tsukete kudasai. Benar, itu bentuk perintah. Perintah sopan netral. Ya. Nah, tapi agar bentuk perintah ini terasa tidak seperti perintah tapi lebih seperti permohonan, jadi kita bisa pakai te kureru ya. Sehingga denki tsukete kureru, denki tsukete kureru. Jadi kalau di bahasa Indonesiain anggap aja itu jadi kayak bilang tolong nyalain lampunya dong. Nah, yang satu bilang tolong nyalain lampunya, tolong nyalakan lampunya. Yang satu lagi bilang, tolong nyalakan lampunya dong. Gimana itu? Agak kerasa lebih friendly yang pakai kureru ya. Karena memang pada hakikatnya kuremas ini ya, bentuk te kuremas itu lebih cocoknya dipakai ketika kita minta tolong ke orang yang satu kita udah kenal dan statusnya tidak lebih tinggi dari kita. Temen kayak, keluarga kayak, misalnya. Kedua, dia jadi akan sedikit menghilangkan nuansa perintahnya jadi lebih ke permohonan gitu ya. Itu. Jadi penggunaannya harus ke situ. Jadi jangan kita ke sensei misalnya minta tolong pakai kuremas gitu ya. Kayaknya bukan, bagi saya itu agak nggak serak aja. Karena bicara dengan sensei kan berarti mewe no hito ya. Berarti ke bos juga misalnya kan, ke atasan kita itu ada sendiri bentuk kuremasnya ini atau permohonannya lah, bentuk permohonan biar minta tolongnya tuh jadi sopan juga. Tapi itu kita bicara keigo nanti ya. Nah, kalau kuremas ini cukup diingat aja, dia adalah sebagai ini ya, untuk minta tolong agar, tapi ke orang-orang yang ya sudah akrab lah, sudah kita kenal lah, kayak keluarga, teman sebaya gitu ya. Sehingga kesan merintahnya itu tidak jadi kaku gitu loh. Menurut pengertian saya begitu ya. Nah, sekarang penggunaan kata kureru lagi masih dipasangkan dengan kata kerja, tetapi tidak ada nuansa minta tolongnya. Ya, tidak ada nuansa minta tolong. Misal kalimat dalam bahasa Indonesia gini, buku yang kamu bacakan. Buku yang kamu bacakan, ya gitu ya. Pengertiannya gimana? Ada orang lain baca buku dan bukunya itu dibacain untuk kita. Mungkin kita nggak bisa baca hurufnya, tuh ya. Nah, di sini pakai kureru bisa, karena kan pada dasarnya artinya adalah nerima jasa kan. Kureru. Jadi buku yang kamu baca, anata ga yonde kureta hong. Buku yang kamu baca.
dalam kurung buat saya gitu ya. Anggap ada nuansanya kayak gitu ya. Buat saya gitu, untuk saya gitu ya. Karena dalam kuremas ini ketika kalimatnya seperti itu ya, itu sebenarnya ada nuansa terima kasihnya juga. Anataga yonde kure tahong itu mungkin kalau lebih dijabarkan lagi artinya buku yang kamu bacain dalam kurung buat saya dan saya terima kasih gitu ya. Anataga yonde kure tahong. Sehingga ini bisa juga dipakai kalau kalimatnya misalnya pada kata gini ya. Di dalam bahasa Indonesia ini by the way dibikinin, dibuatin atau dibikinin gitu ya. Diliatin, maksudnya diperiksain gitu ya, diperbaikin, dikirimin. Nah itu kan kita kayak nerima jasa jadinya kan. Naoshite kureta, misalnya gitu, yang kamu perbaiki kemarin, PR yang kamu perbaiki kemarin, PR yang kamu buatin kemarin, nyuruh teman buat PR ya, PR yang kamu buatin kemarin, PR yang kamu cek kemarin, yang kamu check in kemarin. Anataga kino, anataga mite kureta, shukudai misalnya gitu. PR yang kamu cek kemarin, anataga cheku shite kureta shukudai itu ya. PR yang kamu cek kemarin demi aku, buat aku, dan aku terima kasih karena udah dicek gitu. Seolah-olah ada seperti itunya ya. Jadi seperti itu ya. Kali ini kuremasnya dipasangkan bukan untuk merintah, bukan untuk minta tolong, tapi lebih ke ungkapan kalau kita ngerasa terbantu dengan kegiatan apapun yang kata kerjanya tadi diubah ke bentuk T dan dipasang dengan kureru. Seperti itu ya. Nah, itu tadi ya. Oh ya, lagi satu kelupaan. Pakai ungkapan terima kasih, kureru ini juga bisa. Maksudnya gini, sering kan kalau kita makasih ya udah bikinin, makasih ya udah cek, makasih ya udah nonton gitu ya. Mite kurete arigato. Nah itu misalnya bisa ya. Kemudian makasih ya udah bikinin skute kurete arigato. Jadi kita terima kasih ya. Ya arigatonya bisa yang mana aja nanti apa maksudnya diganti dengan ungkapan terima kasih yang lain. Tapi yang paling netral kan arigato ya. Makasih udah datang, kite kurete arigato. Nah gitu bisa juga ya. Jadi kita merasa senang mereka mau datang demi kita. Nah gitu, ada nuansa seperti itu ya. Makasih ya udah datang, kite kurete arigato. Makasih ya udah nonton, mite kurete arigato gitu misalnya. Nah itu ya untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau penjelasannya masih berbelit-belit. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan subscribe untuk yang belum. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Nah seperti yang tadi saya bilang, mite kurete arigato. Terima kasih udah nonton.